Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Setiani dari kelas 9C. Saya dan kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan antar negara terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya, negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut ekspor. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Dan jika suatu negara kekurangan barang kebutuhan untuk memenuhinya memerlukan barang dari negara lain, masuknya barang dari negara lain disebut impor. Negara pelaku impor disebut importir. Perbedaan perdagangan dalam negeri dan internasional. Perdagangan dalam negeri, kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksi langsung. Masa uang yang digunakan sama, tidak dikenai biaya masuk, hanya restribusi, biaya angkut lebih murah, kualitas barang bervariasi, peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional. Perdagangan internasional, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa, dikenai pajak atau biaya masuk, biaya angkut lebih mahal, kualitas barang harus mengikuti standar internasional, peraturan perundang-undangan berbeda atau hukum internasional. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional yaitu 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. 2. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Perbedaan budaya suatu bangsa. 5. Perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, dan perbedaan selera. Pemasaran hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Kegiatan produksi dapat meningkatkan melalui peroleh devisa hasil ekspor, pendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas barang, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, bea masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan dumping, pertentangan politik dan peperangan. 1. Proteksi. Kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri merupakan hambatan perdagangan internasional. Kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri ini disebut proteksi. 2. Kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan, kuota barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Tarif.
tarif merupakan kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara. Juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Politik dumping. Politik dumping merupakan kebijakan menjual barang luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Silakan rating kelompok kami di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.